dan kamu latihan konsistensi, yang penting kamu olahraga di heart rate zona 2. That's the reason kenapa aku selalu pakai smartwatch. Karena aku biar tahu jantungku tuh zona 2-nya di berapa. Dan per orang itu zona heart rate-nya beda-beda. Nah pas aku lihat, zona 2 jantungmu ternyata dicapai dengan jalan kaki. Yang satunya dicapai dengan nge-gym. Ya udah, beda-beda kan. Ya lakuin itu selama 30 menit per hari. Yang penting minimal 150 menit per minggu. Jadi ada fase 3, berarti 5, kalau kita 5 hari berarti 30 menit kali 5, terus 2 hari rest. Itu nggak apa-apa. Jadi kayak olahraga, rest, olahraga, rest. Itu boleh. Nah, tetapi kalau tujuan kita memang pure, contoh saya pengen massa otot, pengen saya kurus nih, saya pengen bulking. Saya lebih dominasinya di angkat beban. Angkat beban dan meningkatkan intake protein. Jadi angkat bebannya pun harus sama PT. Lain cerita kalau teman-teman saya yang lari maraton. Lari maraton itu yang diadaptasikan adalah serabut otot yang tahan dalam oksigen yang rendah. Sehingga dia akan latihan bebannya itu hanya menguatkan strength aja, tidak membuat besar. Jadi latihan bebannya pelari yang jarak jauh itu hanya menguatkan ligamen sama otot supaya dia kuat, nggak cepat kram. Kalau dia besar-besar kan jadi berat, badannya jadi berat larinya. Yang dia latih otot jantungnya supaya tahan, supaya endurance-nya gerak. Makanya pelari jarak jauh dia lean, jadi kurus, tapi berotot. Tapi kalau nge-gym, gede badannya. Tapi kalau disuruh lari jarak jauh, dia tidak akan setahan orang yang lean. Ada yang bisa melakukan dua-duanya, bisa. Tapi dia tidak mungkin bekerja 9 to 5. Pasti atlet. Karena berat. Jadi pagi lari, sore nge-gym. Itu dilakuin kayak atlet-atlet sepak bola sama basket. Kalau LeBron itu, paginya nge-gym, sorenya lari. Otomatis nggak kerja dong, Kak. Nggak cari uang, kere kayak saya. Nanti kalau saya olahraga terus ya kere ya. Nah, kalau orang yang sudah memang menganggap sport as a stress release, ya secukupnya, yang penting 150 menit per hari. Kalau goalnya buat maintenance massa otot, ya harus melakukan dua-duanya. Dan ada fakta menarik yang ngomong dokter SPKO, mari dokter Dika, dokter Ade SPKO, tak sebut semua. Jadi kalau ada yang ngomong senior-seniorku yang bantuin. Jadi faktanya kombinasi olahraga angkat beban dan kardio yang dilakukan konsisten itu ternyata sangat bagus untuk meningkatkan potensi kesehatan jantung di masa tua dan mengurangi resiko sarkopenia atau istilahnya massa otot di masa tua. Sisanya tergantung takdir. Kalau misal amit-amit itu kan kena apa, takdir sakit-sakit yang aneh-aneh itu kan kita nggak tahu. Tapi kombinasi dua olahraga ini ternyata bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit jantung di masa tua dan meningkatkan